Shalom saudara dan saudari, hari ini adalah Hari Bapa. Sebenarnya saya juga ucapkan selamat Hari Bapa kepada setiap yang menjadi Bapa dan juga yang menjadi suami. Semoga Tuhan berkati setiap Anda. Mari kita mulakan kebaktian kita. Dalam Alkitab berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama dan mulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini mari kita berikan pujian kepada Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Semua tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menang
sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tak ada yang mustahil. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik daripada 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga 6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbi dari Tisbi Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan.
Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom semua, selamat bertemu kembali dalam kebaktian online pada hari ini. Sebelum kita teruskan, terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk berdoa bersama-sama, dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, pada saat ini sekali lagi kami menaikkan segala pujian, segala penghormatan, segala ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau membolehkan kami untuk menyembah dan melayani Tuhan bersama pada hari ini. Dan ini kami Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tolong singkapkan isi hati Tuhan. Bantu kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Raja-Raja. Kita lihat bersama di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dan pasal yang ke-18. Dengan izin Tuhan, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang kuasa doa. Nah, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan. Apakah kuasa doa? Yang pertama, doa membolehkan kita mendengarkan Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita pada pagi ini, khususnya di dalam pasal yang ke-17 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6, khususnya di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, kita difahamkan bahwa Nabi Elia sedang berdoa dan berpuasa. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6, dikatakan bahwa pada waktu pagi, pada waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Ataupun dalam perkataan yang lain bolehlah dikatakan bahwa Nabi Elia hanya mengambil makanan pada sebelah pagi dan pada sebelah petang. Nah, biasanya kita akan mengambil makanan sekurang-kurangnya 3 hari sekali, yaitu pada waktu pagi, pada waktu tengah hari, pada waktu petang. Pertanyaannya, ataupun pada waktu malam, pertanyaannya, mengapakah Elia hanya mengambil makanan pada waktu pagi dan pada waktu petang? Jawabannya ialah Elia sedang mengadakan doa dan puasa, dan boleh dikatakan bahwa dia mengambil puasa separuh, sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan daripada kita, yaitu kita mengurangkan ataupun meniadakan pengambilan makanan pada sebelah tengah hari, tetapi kita mengambil makanan pada waktu pagi dan pada waktu petang ataupun pada waktu malam. Nah, apakah kesan daripada doa dan puasa yang dilakukan oleh Elia? Seperti yang saya katakan sebentar tadi, yang pertama, doa membolehkan kita mendengarkan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, dalam ayat yang ke-8 dan di dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-18, kita difahamkan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 kali di mana Tuhan berbicara kepada Elia dan Elia
mendengar suara Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, dan seterusnya dalam pasal yang ke-18 ayat yang pertama, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi saudara dan saudari, apabila kita meluangkan masa berdoa, kita akan mendengar suara Tuhan. Doa membolehkan kita mendengar suara Tuhan. Apakah kuasa doa yang kedua? Kita lihat bersama di dalam beberapa ayat yang berikutnya. Di dalam pasal yang ke-17 ayat yang ketiga dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, kita difahamkan bahwa Tuhan berfirman kepada Nabi Elia. Dan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan memberikan satu arahan yang khusus kepada Elia untuk pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Pertanyaannya ialah, mengapa di dalam situasi ini Tuhan memberikan perintah ataupun arahan kepada Nabi Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit? Nah, ada beberapa kemungkinan. Pertama, kita difahamkan bahwa pada waktu itu Elia melayani di Israel dalam zaman ataupun pada masa pemerintahan Raja Ahab yang berkahwin dengan permaisurinya yang bernama Isabel. Ini adalah merupakan satu masa yang paling kelam dalam sejarah bangsa Israel. Raja Ahab walaupun pada asalnya berasal daripada bangsa Israel, tetapi malangnya dia meninggalkan Tuhan, mengikut para Baal, dan dikatakan bahwa dia merupakan salah seorang daripada raja yang paling jahat ataupun paling kejam dalam sejarah bangsa Israel. Itu sebabnya di dalam pembacaan kita Tuhan memberikan arahan kepada Raja Ahab, kepada Nabi Elia untuk pergi dan bersembunyi di tepi sungai Kerit. Jadi dalam situasi ini apabila Elia berdoa, Tuhan memberikan pimpinan kepadanya. Tuhan mengizinkan Elia untuk mengalami Tuhan, mengalami pimpinan Tuhan. Nah, selain daripada itu, di dalam bahagian yang lain, khususnya di dalam ayat 9, ayat 14, ayat 15, dan ayat yang ke-16, Nabi Elia juga mengalami Tuhan melalui pemeliharaan Tuhan. Dan saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Kemudian dalam ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi saudara dan saudari, apabila Elia berdoa, dia mengalami Tuhan.
dia mengalami pimpinan Tuhan, dia mengalami pemeliharaan Tuhan. Amin. Dan yang berikutnya, apakah kuasa doa yang berikutnya? Yang ketiga, doa membolehkan kita menyaksikan Tuhan. Dan di dalam pembacaan kita, di dalam beberapa ayat yang berikutnya, kita akan melihat dalam hal yang bagaimanakah kita boleh menyaksikan Tuhan. Yang pertama, menyaksikan kuasa Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Dan di dalam pasal yang ke-17, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-22. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Maksudnya Nabi Ilya berdoa dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ayat yang ke-22, Tuhan mendengarkan permintaan Ilya itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Jadi apabila Nabi Ilya berdoa, Tuhan mengizinkan dia untuk menyaksikan Tuhan sebagai Tuhan pemberi kehidupan. Dan contoh yang lain kita boleh lihat di dalam ayat yang berikutnya. Dan izinkan saya untuk mengutip kembali ayat yang pertama. Di dalam ayat yang pertama dari pasal yang ke-17 dikatakan, lalu berkatalah Ilya orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Dalam ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-18 di ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-45, peristiwa ini berlaku sesudah lebih daripada 3 tahun. Dikatakan, kemudian berkatalah Ilya kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Jadi saudara dan saudari, di sini kita dapat melihat apabila Ilya berdoa supaya hujan tidak turun selama lebih kurang 3 tahun setengah, Tuhan mengabulkan permintaannya. Dan kemudian setelah 3 tahun lebih berlalu, Nabi Ilya berdoa sekali lagi supaya hujan diturunkan, dan Tuhan mengabulkan permohonannya sehingga hujan diturunkan ke atas tanah itu. Jadi apabila Nabi Ilya berdoa, dia dapat menyaksikan kuasa Tuhan, bukan hanya sebagai pemberi kehidupan, tetapi juga sebagai Tuhan pencipta yang berkuasa atas alam semesta dan seterusnya. Di dalam pasal yang ke-18 kita akan undur sedikit. Saudara-saudari boleh rujuk di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-38, tetapi saya hanya akan membaca beberapa bahagian sahaja.
yaitu di ayat yang ke-30, dalam ayat yang ke-31, dan juga di ayat yang ke-36 dan seterusnya. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, kata Ilya kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki misbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Ilya mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Dalam ayat yang ke-36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Ilya dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Kemudian di ayat yang ke-38 dikatakan, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat yang ke-39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Jadi dalam situasi ini, apabila Nabi Ilya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan Nabi Ilya untuk menyaksikan Tuhan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi saudara dan saudari, izinkan saya untuk mengulangi sekurang-kurangnya melalui pembacaan kita dan khususnya melalui kitab Raja-Raja pasal yang ke-17 dan pasal yang ke-18, ada 3 perkara yang boleh kita pelajari tentang kuasa doa. Itu yang pertama sekali, doa membolehkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, doa membolehkan kita untuk mengalami Tuhan. Yang pertama, mengalami pimpinan Tuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, mengalami pemeliharaan Tuhan yang menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga itu, apabila kita berdoa, doa membolehkan kita menyaksikan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan sebagai pemberi kehidupan, kuasa Tuhan sebagai pencipta atas seluruh alam semesta, kuasa Tuhan sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu akan kuasa doa. Kami berdoa Tuhan supaya di sepanjang perjalanan iman kami, bantulah kami supaya kami dapat terus menerus memupuk kehidupan doa kami, dan izinkan kami Tuhan supaya di dalam perjalanan doa kami, Tuhan membolehkan kami, mengizinkan kami untuk mendengarkan Tuhan, mengalami Tuhan, dan menyaksikan Tuhan lewat melalui kuasa doa. Kami berdoa supaya melalui semua ini nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, cipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah dan kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa.
maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Hari ini adalah hari Bapa. Mari kita bersyukur dengan kasih sayang dan pengorbanan kaum bapa dalam keluarga. Kita memohon agar Tuhan memberkati mereka dengan tubuh yang sehat, memberkati pekerjaan mereka, keluarga dan pelayanan mereka. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan adalah penolong dalam kesesakan kita. Kita bersyukur bagaimana Tuhan telah menolong kita baru-baru ini, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, gereja, dan juga negara kita. Dan kita memohon pengampunan Tuhan ke atas bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia ini, karena bertempur dan bersaing antara satu sama lain, bila mana keadaan memerlukan kerjasama dan toleransi untuk kebaikan bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara dan saudari, saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami.
Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus serta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan memberikan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaan